Shalom, salam damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Dimanapun Anda berada, bertemu lagi dalam khotbah hari Minggu tanggal 31 Januari tahun 2021. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersyukur kalau hari ini kita boleh mengikuti khotbah-khotbah dalam channel Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua, Jemaat Kefas. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di 3 minggu ke depan kita akan sama-sama belajar tentang perintah-perintah Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Untuk itu, marilah kita berdoa sebelum kita belajar tentang perintah-perintah Tuhan. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dalam hidup dan kehidupan kami umatmu Tuhan, baik jemaat yang terus mendengarkan khotbah-khotbah dalam channel Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua, Jemaat Kefas. Hamba mengucap syukur untuk segala sesuatu yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Hamba mohon kelayakan-Mu Tuhan. Layakanlah hamba-Mu supaya menjadi layak di hadapan kekudusan-Mu untuk dipakai menjadi alat di tangan-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati dan layakan serta urapi kami semua, terutama umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau mendengar kata perintah, ini sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang atau setiap stakeholder atau setiap lembaga yang mendengar atau mendapatkan perintah tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, ada 3 perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada setiap umatnya. Dan 3 perintah ini merupakan, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merupakan kesimpulan dari seluruh kitab para nabi dan dari seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Bahkan yang telah disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Dia hadir di dunia. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas perintah yang pertama, saya akan memberitahukan sedikit hal terkait respon jemaat hari-hari ini terhadap perintah Tuhan. Ada sebagian besar umat Tuhan, jemaat yang merespon perintah Tuhan itu seperti undangan dan bukan perintah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak umat Tuhan hari ini menganggap 10 perintah yang Tuhan berikan melalui Musa itu merupakan undangan. Kenapa demikian? Saudara bisa lihat hari-hari ini ada beberapa gereja, bahkan ada sinode yang gereja-gerejanya setiap minggu membacakan hukum Taurat dan kitab para nabi, hukum Taurat terutama ke-10 hukum Taurat atau perintah Tuhan. Tetapi hari-hari dari hidup jemaat tersebut ada banyak yang tidak melakukan perintah tersebut. Saya bisa lihat karena bisa kita ketemukan ada banyak orang Kristen yang bercerai. Perintah Tuhan menyampaikan bahwa jangan bersinah, tetapi akibat bersinah ada banyak sampai keluarga-keluarga Kristen bercerai. Ada banyak orang yang mencuri, baik mencuri secara mengambil barang orang yang tidak kelihatan, mengambil barang orang yang bukan miliknya, tetapi juga mencuri dengan cara korupsi, manipulasi data, dan lain sebagainya. Ada juga perintah yang tidak dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang tidak menghormati orang tuanya, dan lain sebagainya. Mereka menganggap perintah Tuhan itu adalah undangan. Mau lakukan atau tidak terserah.
Ketika kita diundang oleh seseorang, dan karena kita punya kesibukan, paling tidak nanti kita akan bilang, aduh minta maaf saya tidak bisa hadir di dalam undangan yang Anda sampaikan buat saya karena saya ada punya kesibukan. Demikian juga umat Tuhan hari-hari ini. Ada banyak yang menganggap perintah Tuhan itu adalah undangan. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kalau itu adalah Anda, saya mau beritahu, hari ini Anda harus bertobat. Dan Anda harus menganggap bahwa perintah Tuhan untuk ditaati, untuk dilakukan. Perintah Tuhan bukan undangan. Perintah Tuhan adalah, ketetapan Tuhan adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan. Amin. Kalau di situ ada dua orang, sampaikan buat temanmu di sebelah bahwa perintah Tuhan untuk dilakukan. Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada, kita akan belajar perintah Tuhan, hukum yang terutama dan yang paling utama yang perlu dilakukan oleh umat Tuhan. Setiap Anda yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Anda harus melakukan firman Tuhan atau perintah Tuhan yang pertama ini. Apa perintah Tuhan yang pertama? Tuhan berkata melalui Musa dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, firman Tuhan berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dimaksudkan Tuhan melalui Musa kepada umat Israel, dengarlah Israel, artinya dalam bahasa Ibrani yaitu sema, yang berarti dengar dan taat, dengar dan dilakukan. Begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang saya mempraktekkan hal ini atau saya belajar hal ini ketika saya memerintahkan anak saya Boanerges. Boanerges, kau dengar Bapak bilang sesuatu Bapak pergi di kantor tetapi kau harus tidur di siang hari. Menurut saudara-saudara, ketika saya pulang dari kantor dan melihat anak saya tidur, apa respon hati saya? Pasti saya akan senang. Dan ketika saya senang, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dia tidak minta gula-gula atau dia tidak minta coklat, tetapi saya akan memberi. Kenapa saya memberi? Karena dia menuruti perintah saya selaku orang tuanya. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat Musa melalui Nabi Musa, hamba Allah, dia sampaikan dengarlah. Artinya orang Israel mendengar dan mentaati perintah tersebut. Selanjutnya firman Tuhan berkata, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin umatnya, umat Israel, mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah Tuhan yang membawa mereka keluar dari perbudakan. Dialah Tuhan yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian yang telah Dia janjikan buat tete moyang dan nenek moyangnya, yaitu Abraham, Ishak, dan Israel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa korelasinya dengan kita saat ini? Kita adalah umat Tuhan. Menurut Paulus, kita adalah Israel cangkokan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika siapa saja yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mengakui dengan mulutnya, dia adalah Israel cangkokan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diperintah Tuhan hari ini untuk dengarlah hai jiwaku, dengarlah hai umat Tuhan, dimanapun Anda berada. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa.
Artinya kita harus mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang inisiatifnya membebaskan kita dari kutuk dan dosa. Tanpa Yesus Kristus, tanpa inisiatif Allah mengutus anaknya Yesus Kristus, kita tidak akan mengalami pembebasan dari kutuk dan dosa. Hanya inisiatif Allah melalui Yesus Kristus anaknya, kita dibebaskan dari segala kutuk dan dosa. Oleh dan sebab itu wajib bagi semua orang umat Tuhan yang telah menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, Tuhanmu itu Allah, Tuhanmu itu Esa. Yang saya maksudkan adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Allah yang menjadikan seluruh mata air. Itulah Allah kita. Allah yang mengutus anaknya Yesus Kristus. Itulah Tuhan kita. Allah yang di dalam pribadi Yesus Kristus memberi kuasa Roh Kudus. Seperti yang saat ini, seperti Anda rasakan. Dia yang memberi kuasa Roh Kudus untuk saya berkata-kata dan kepada Anda. Untuk mengubah paradigma kita. Untuk supaya kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dialah Allah kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata lewat Musa, Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 5 Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan ketika Yesus Kristus datang ke dunia, karena di dalam Matius pasal 5 ayat 17, Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat dan kitab para nabi, maka di kitab Markus pasal 12, Markus pasal 12 ayat yang ke-30, Yesus menyempurnakan perkataan Tuhan sendiri, perkataannya lewat waktu berkata-kata lewat Musa hambanya. Yesus menggenapi perkataan Tuhan di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 30 berkata, dan hukum ayat 30 berkata, kasihilah. Tapi sebelumnya di ayat 29 Yesus berkata, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan di ayat 30 firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyempurnakan perkataan ini, perkataan Allah kepada Musa pada waktu itu dengan menambahkan akal budi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin, perintah yang pertama, Tuhan ingin kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Saudara, kenapa demikian? Karena keseluruhan tubuh kita, kalau kita melakukan hukum ini, kita akan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Karena di dalam diri kita, saudara yang dikasihi Tuhan, ada roh. Dan di situ tempat Allah bernaung. Ada apa lagi? Ada jiwa, yaitu darah kita, dan ada tubuh. Dan Tuhan ingin dengan kekuatan kita harus mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa dengan hati? Sebab hati adalah pusat penyembahan. Kalau hati kita kotor, maka kita juga punya penyembahan pasti kotor. Tapi kalau hati kita bersih, maka penyembahan kita juga bersih. Bagaimana supaya hati kita bersih? Maka kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Bagaimana supaya hati kita menyembah Tuhan dengan segenap hati? Harus kita masukkan firman ke dalam hati. Yakobus pasal 1 ayat 21 berkata begini,
Karena itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Jadi Yakobus, firman Tuhan di kitab Yakobus mau kita buang dulu yang kotor dan kejahatan dari diri kita. Habis itu kita terimalah firman dengan lemah lembut yang tertanam dalam hati kita, yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Saudara, kalau hati kita sudah kita masukkan dengan firman, hati kita sudah mengisi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka secara otomatis jiwa kita akan terpengaruh. Karena firman Allah yang menyelamatkan jiwa. Kalau jiwa kita terpengaruh, maka dia akan connect dengan akal budi. Itulah sebabnya Tuhan taruh di yang pertama, kita harus menyembah Dia dengan segenap hati. Kalau hati kita sudah tertolong, hati kita sudah dipulihkan, hati kita diisi dengan firman, maka secara otomatis dia akan mempengaruhi jiwa, tubuh, dan kekuatan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Anda memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan Yesus, kalau Anda memperhatikan khotbah-khotbah Tuhan Yesus, Yesus berbicara semuanya mengenai hati. Oleh dan sebab itu, dosa pertama yang Yesus bahas yaitu marah. Marah itu ada di mana? Di hati. Kita ketika marah di orang, kita marah orang lain, kita berselisih, kita bisa selo di muka. Halo, apa kabar? Bagaimana kabarmu? Apakah sehat atau tidak? Kita bisa selo kepada orang itu. Tetapi hati kita bilang, aduh, ini orang ini ya, mungkin mobil lewatlah tabrak dia sudah. Lihat, karena di hati orang tidak tahu, tapi jangan lupa, Yesus tahu siapa hati Anda, siapa pribadi Anda. Oleh dan sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perintah yang pertama, Tuhan ingin supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Itu perintah yang pertama. Ini sudah menyimpulkan hukum Taurat dari hukum 1 sampai hukum 4. Kita sudah menyimpulkan itu. Tuhan sudah menyimpulkan di dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Itu dari hukum Taurat dari 1 sampai dengan 4. Sudah disimpulkan di dalam hukum yang terutama, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, perintah yang Tuhan sampaikan melalui Musa ini kepada umat Tuhan ini, apa yang harus mereka lakukan? Di ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Saudara, Tuhan mau kita teliti memperhatikan perkataannya. Kita harus merasakan bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Tuhan mau kita perhatikan. Kenapa kita perhatikan? Ketika kita memperhatikan perintah Tuhan, maka kita akan mengingat-ingat perintah itu. Ketika kita mengingat perintah itu, maka kita pasti akan melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya di ayat 7, Tuhan memerintahkan umatnya, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Israel di ribuan tahun, 3.000-an tahun sebelum orang Muslim mengkumandangkan setiap mereka mengkumandangkan sholat mereka di masjid dan memanggil nama Tuhan. 3.000 tahun sebelum ada orang Muslim, karena Injil ini, firman ini diturunkan oleh kepada Bani Israel, mereka itu mengkumandangkan sampai dengan bernyanyi. Contohnya macam begini, Sema Israel,
Adonai Eloheinu. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Dengarlah hai jiwaku, Tuhan Allahmu, Tuhan itu Esa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka mengkumandangkan seperti demikian. Oleh dan sebab itu, Bapak-bapak, Anda akan dikatakan Bapak yang bijaksana ketika Anda mengajarkan perintah ini kepada anak-anakmu. Anda mengajarkan berulang-ulang kepada anakmu. Supaya apa? Supaya anak-anakmu, supaya keturunanmu mengerti dan memahami bahwa Tuhannya adalah Allah. Saudara, akibat kegagalan bapak-bapak, makanya anak-anaknya menganggap Tuhannya apa? Handphone. Bangun tidur langsung lihat handphone, YouTube. Bangun tidur langsung lihat apa? Televisi. Bangun tidur langsung lihat apa? iPhone. Bangun tidur lakukan aktivitas seks bebas. Apalagi gambar porno. Anak-anak kita akan terkontaminasi dengan dunia karena dia tidak mengenal Tuhannya. Dan saya mau beritahu, Bapak yang botol, artinya bodoh dan tolol, adalah Bapak yang tidak mengajarkan Tuhan yang dia sembah kepada anak, kepada istri dan anak-anaknya. Dengar baik-baik. Anda sebagai Bapak, Anda adalah imam di dalam rumah tangga. Kalau Anda tidak mengajarkan ini, berarti Anda lah yang merusakkan istri dan anak-anak Anda. Karena setiap pria, dengar baik-baik, kita ditetapkan oleh Tuhan menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita. Di kitab Korintus berbicara jelas, kepala daripada Kristus adalah Allah. Kepala dari pria adalah Kristus dan kepala dari wanita, artinya bersama juga dengan anak-anak, adalah pria. Kalau kita mau urut-urutkan, Tuhan Allah, Tuhan Yesus, dan kita. Maka ini adalah tugas bapak-bapak. Minta maaf saya harus berbicara keras ini. Karena ini pengajaran biar bapak-bapak dengar dan bapak-bapak bertobat. Dan mulailah mengajarkan kepada istri dan anak-anak. Karena firman Tuhan menjelaskan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kenapa berulang-ulang? Over in over. Kenapa? Supaya firman itu, supaya perintah itu masuk dan teringat di dalam hati mereka. Oh, mereka tahu bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Mereka harus ingat perintah itu. Dan Bapaklah yang harus mengajarkannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman bahkan menjelaskan apabila engkau duduk di rumahmu. Kita ketika duduk kita harus mengajarkan. Dengar. Tuhanmu itu Allah. Tuhanmu itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dia bilang bagaimana dengan segenap hati? Yo, hatimu harus ke Tuhan. Jangan hatimu ke handphone. Jangan hatimu ke hal-hal yang lain. Saudara perhatikan. Ketika Anda mendahulukan sesuatu daripada Tuhan, maka Anda berhala. Kita ini manusia makhluk penyembah. Kalau kita tidak menyembah Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya serta seluruh mata air, maka kita menyembah setan. Maka kita menyembah Lucifer, maka kita menyembah yang lain. Oleh dan sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengarlah baik-baik. Tuhanmu itu Allah, Tuhanmu itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang utama dan terutama. Hukum ini kita harus ajarkan buat anak-anak kita, bukan hanya kita duduk. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, ketika Anda menyetir di mobil, pandangan ke depan, tapi sampaikan buat istri dan anak-anak. Mari kita mengkomandankan Tuhan kita. Shema Israel,
Adonai Eloheinu. Dengarlah hai jiwaku, Tuhan Allahmu, Tuhan itu Esa. Anda terus berulang-ulang supaya dia tahu bahwa Tuhan itu Allah. Tuhan itu bukan siapa-siapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila engkau berbaring, sementara kita mau tidur, kita ajarkan buat anak-anak bahwa Tuhan kita itu Allah. Tuhan kita itu Esa. Itu yang disebut ulang-ulang. Dan apabila engkau bangun, kita mengkomandankan, kita berbicara tentang Tuhan kita kepada anak-anak kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Papua Melanesia, dengar baik-baik. Tuhan kita itu Allah. Tuhan kita itu Esa. Allah Bapa, Firman atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan kita. Anda bukan punya Tuhan kepada siapa-siapa. Anda bukan punya Tuhan sama otonomi khusus. Anda bukan punya Tuhan kepada hal-hal yang lain. Saya mau beritahu, bawalah pergumulan Anda, bawalah pergumulan bangsa ini kepada Allah yang Esa. Percaya, Tuhan akan menjawab satu demi satu, asalkan kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati. Makanya di depan rumah saya tulis, dengarlah hai Papua. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Setiap orang yang lewat di depan rumah saya, mereka pasti membaca kata-kata itu. Kenapa? Saya lagi mengajarkan itu. Bukan hanya kepada istri dan anak-anak, tetapi kepada adik-adik rohani. Dan kepada setiap orang yang mau belajar dari saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sudah tentu dari Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus memakai orang-orang yang mau hidup menuruti firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kita harus mempraktekkan ini sebagai perintah dalam hidup kita. Jangan pernah ada Tuhan yang lain. Saya lihat di kota yang saya tinggal, ada banyak orang Papua Melanesia yang Tuhannya adalah togel. Bangun pagi langsung cari kertas dan cari bolpen. Mungkin mereka tadi malam ada lihat mobil bupati, dong pergi cari tahu dia nomor des. Kenapa? Supaya bisa pasang togel. Saudara, kalau Anda mendahulukan togel, berarti Anda tidak menyembah Tuhan Anda. Akibat daripada kita tidak menyembah Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang terjadi adalah penderitaan. Walaupun kita pun tanah ini yang walaupun tanah yang Tuhan berikan bagi kita, yang Tuhan izinkan kita tinggal di atas tanah yang begitu kaya, penuh susu dan madu, tetapi kalau kita tidak menyembah Dia, yang terjadi adalah kemiskinan, kekacauan, kebodohan. Banyak hal yang akan terjadi karena kita tidak mengerti siapa Tuhan kita. Kenapa kita tidak mengerti? Karena kita tidak menyembah Dia. Orang Papua tidak kurang, tanah ini tidak kurang. Tetapi satu kekurangan orang Papua Melanesia yang perlu bertobat bersama-sama secara korporat, harus menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Sebab Dialah Tuhan yang mengutus Otto dan Gessler di tanggal 5 Februari tahun 1855 datang ke Mansinam. Dan Dialah Tuhan yang mengutus para penginjil misionaris naik ke Pegunungan Tengah di 50-an tahun yang lalu. Dialah Tuhan yang menempatkan kita di atas tanah yang subur dan kaya ini. Karena akibat kekayaan, orang dari berbagai belahan dunia datang. Mereka tidak melirik Anda dan saya selaku orang Papua, tapi mereka melirik kekayaannya. Oleh dan sebab itu apa yang terjadi? Kekacauan terjadi karena mereka pun tidak menyembah Allah. Karena Allah mengajarkan kita jangan mengingini. Yang Allah ajarkan adalah saling mengasihi, dan itu nanti kita akan belajar di hukum yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hukum yang kedua itu sama dengan hukum yang pertama, yaitu satu, yaitu dari Allah yang Esa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh dan sebab itu saya mau menyampaikan kepada umat Papua,
Dengarlah hai Papua, Tuhanmu itu Allah, Tuhanmu itu Esa. Di akhir daripada khotbah saya mau mengkomandankan kepada Allah yang Esa, mewakili orang Papua, mau menyatakan, mau memproklamasikan bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, dan kita harus sembah Dia dengan segenap hati, mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dengarlah hai Papua, Tuhan Allahmu, Tuhan itu Esa. Dengarlah hai Papua, Tuhan Allahmu, Tuhan itu Esa. Tuhan Yesus memberkati Anda dimanapun Anda berada. Amin.